itu udah berapa labuan cinta yang lo lewatin? Jir, bahasa lo anjir labuan cinta. Gue pengen tahu dong, karena kan itu range waktu yang lama loh. Jadi Butuh tangannya teh buat ngitung. Anjing banyak. Masih ada tangan gue nih, masih ada 10 jari. Gue lupa, gue Nggak. temen gue siapa aja ya? Ya, seingetnya aja berapa kira-kira? Gue dulu pernah ngitung sih sebelum sama yang terakhir. 15. Banyak banget. Setahun sekali berarti ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pocot Ria, tempatnya ngebacotin apa aja yang penting bahagia. Iya. Kenyang gue, asli kenyang. Nah kan seperti yang tadi kita udah janjiin, kita bakal ngobrol. Tapi kok ganteng kan habis potong rambut ya? Cih. Depannya motong gitu. Nah, by the way, kita sekarang lagi bareng sama Missy Tia. Wih, Missy Tia tuh nama kerennya. Nama Iya, kerennya. nama panggung gue, nama panggung. Missy Tia, wah seorang salah satu pemenang ajang cukur-cukuran dulu. Terus sekarang dia punya bisnis. Cukur-cukuran. Iya dong. Punya bisnis sendiri, ngebuka cukur-cukuran sendiri, ya. Namanya apa? Nanti dulu, kan saya lagi ngomong ini. Oke, boleh. Bapak suka gitu sih. Boleh, pertemuan Anda. Enggak. Tapi namanya itu Chop Chop Haircut. Oh. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Teh Tia. Weh, Teh Tia. Ini manggilnya apa nih? Teteh, kakak, apa adik? Karena ini berhubung di kamera kan ya. Di kamera ya. Jadinya nama panggung dong, Oh, nama Missy Tia, Missy ya. Tia. Nah, nanti juga Cotos-cotos bisa follow lah Missy Tia ya, sama Chop Chop. Dipanggilnya apa? Mohon maaf tadi. Missy Tia. Bukan, buat Oh, Choters. listenernya. Choters. Baik. Karena kita podcast Ya. Bacot Ria. Iya. Oh Jadi, iya bener, Yang suka ngebacot dipanggilnya Orang Choters. Choters. Gitu. Wow. Nah, nanti Cotos bisa follow Instagramnya Missy Tia sama Chop Chop. Nah, tapi sebelum kita ke sana, sebenarnya gue udah kenal lama sama Missy Tia, ya kan? Dulu gue. senyumannya tuh langsung beda gitu. Kenal lama. Anak setan. Iya. Enggak, tapi serius. Dia banyak membantu hidup gue. Jujurnya. Dalam waktu zaman kuliah. Oke. Karena lo tau lah, gue kuliah kan pinter banget. Oh iya. Dia tuh selalu ada buat gue. Maksudnya ada tuh adalah bikinin tugas, titip absen, sama bangunin gue tidur. Bangsat. Bener Nah. banget. Cuman gini Ti, gue sebenarnya jujur, Apa? gue itu nggak nyangka Apa? lu itu menjadi seorang hairstylist terkenal. Gini. Karena kan dulu kita ngambil periklanan, Oh, satu jurusan kali ya? Satu jurusan. Advertising, oke. Satu kelas gue. Iya. Nah, kenapa lo bisa terjun di dunia cukur-cukuran itu gimana ceritanya? Lulus kuliah ya. Sempet kerja kantoran. Terus saat setahun kerja kantoran, ternyata aku nggak cocok di kantoran, maksudnya kayak corporate gitu. Tapi sebelum lulus tuh aku sempet magang di salah satu majalah Bandung, katalog namanya Suave. Oh dulu sempet beken tuh soal majalah anak muda gitu, clothing gitu kan? Nah bagian promo, nah di situ ngerasa passion aku tuh di situ, industri kreatif. Tapi yang lebih ke fashion berarti kan? Fashion ya, lebih ke fashion. Terus? Situ ngeliat, terus akhirnya lulus kuliah kan tuntutan orang tua kan, harus kerja kantoran. Akhirnya pas nyoba, ternyata enggak nih, kurang cocok. Terus 2007 ya ketahuan dong ya. Gua Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya 2017 ya. 2017. Ya 2007 ketemu teman lama, dia buka usaha. Dulu tuh zaman waktu itu tuh dia lagi ngehitsnya banget tuh, namanya tuh Rock and Roll Hair Cutting. Rock and roll Rock and roll hair Rock and roll cutting. hair Dan cutting. saya itu, gue itu salah satu penghuni, customer tetap. Dulu itu masih di Dago Plaza kalau nggak salah. Sebelumnya ada di tempat yang lama, Bagus Rangin. Bagus Angin, oh iya Bagus Angin, terus Dago Plaza. Nah dari situ pas lihat lagi nganterin temen nih potong rambut, ternyata yang punyanya tuh temen SMP, namanya Mega. Oh, Mega, oke. Terus ngeliat si tempat cukurnya ini, si Rock and Roll itu unik, karena yang nyukurnya tuh cewek-cewek semua. Nggak ada biasanya cowoknya sama sekali? Nggak ada. Jadi kan biasanya kan dulu
tempat cukur tuh kalau buat yang motong cowok tuh barber kan, atau nggak pangkas rambut tuh, atau nggak kalau yang cewek semua salon. Nah ini bukan, terus ngelihat tampilannya tuh anak muda masa kini lah ngikutin tren kan, kayak seru nih. Terus akhirnya aku ngomong lah sama Mega, "Gak ada lowongan gak? Mau bisa nyukur?" Bilang aja dulu bisa, padahal dalam hati nggak bisa. Oh, berarti bisa. Bilangnya bisa. Berarti lo nekat. Nekat. Lo belum pernah ada pengalaman nyukur, Nah, terus lo bilang bisa gitu. bisa aja dulu. Nekat. Ya kan? Ini nih. Nah, Terus udah tuh akhirnya tapi ntar di training kok. Oh ya udah di training tuh akhirnya nyoba nih. Nah pas sebelum gawe di rock and roll itu aku gawe di toko clothing gitu, clothingan punya teman. Nah aku ngelihat di sini kayaknya seru deh, banyak tantangannya. Udah gitu akhirnya sebulan di training dilepas, padahal itu belum lancar. Gimana tuh rasanya Sorry, gue pengen tahu. Training gunting itu gimana, Ti? Training gunting itu ya kan awalnya tuh Nggak kan, ngomongnya bisa. kalau gini, kalau nyukur bulu yang lain mungkin bisa ya, ada alatnya. Tapi kalau nyukur pala orang, lo harus ada, ini nyukur apa gue ya, latihannya gitu loh. Iya kan di training kan, dikasih tahu sama Mega gini-gini kalau megang gunting, megang sisir, megang mesin tuh kayak gimana, diajarin semuanya, model rambut pun dikasih tahu teknik-tekniknya. Okay. Dan kebetulan Mega juga dia nggak ada basic sekolah, jadi otodidak. Jadi benar-benar diajarinnya sesuai cara dia, ya otodidak dia juga nempel ke aku. Nah udah sebulan tuh ternyata dilepas. Nah dari situ mulailah kegagalan. Loh, tapi kegagalan itu proses. Itu proses. Iya. Gimana Boleh. pertama kali tuh rasanya? Rasanya orang? begini, kalau boleh presentasi, pertama sebulan lo dilepas, lo merasa gagal itu berapa kali? Kan awalnya pas training tuh bawa model tuh korban tuh ya, korban tuh disebutnya model tuh disebutnya korban ya. Oke. Ya karena kan apa sih, kita harus ngajak teman-teman kan, nggak mungkin orang sembarang orang dulu, harus teman terdekat dulu kan. Nah terus nanya apa sih, lupa kok, gue skip ya awal. Nggak apa-apa, banyak kan. Oh enggak. Gagalnya itu gimana? Oh, Berapa kali gagal? Pokoknya aku tuh lancar motong, bisa motong ya, lah bukan lancar bisa model apapun, tapi lancar bisa motong 1 tahun. 1 tahun itu tuh baru lancar motong. Motong. Ya? Berarti kayak belum tahu model mesti gimana, belum. Lancar motong doang setahun. Iya, setahun. Berarti gagalnya setahun. Prosesnya setahun. Proses setahun, tapi kan di dalam setahun itu tuh jadinya kegagalan pertama itu tuh ya pasti kan si customer dari cemberut, dari nggak mau milih lagi, terus dari yang ya pokoknya jadi si customer tuh nggak mau lah sama aku selama setahun kayak gitu. Jadi nggak ada RO ya, repeat order. Nggak ada repeat Nggak order. ada, Nggak ada repeat order nggak ya? ada. Oh ini nih katanya, mau repeat order nggak? Jadi begitu yang mau potong kita, wah yang motong kece. Kelar potong nggak jadi kece. Nah itu banget, jadi orang yang awalnya senyum karena mungkin karena aku cewek yang kayak halo mas mau potong, langsung senyum, udahnya langsung cemberut. Oke, tapi dulu si rock and roll itu memang khusus untuk potong cowok ya sebenarnya. Iya, cowok dan cewek sih, tapi lebih banyaknya cowok. Iya, dan mungkin pintarnya juga rock and roll itu dulu semua pemotongnya cewek. Jadi cowok itu lebih cewek nih gitu. Gue Ya. kalau tau dari dulu udah ke rock and roll. Sama kayak lu emang penjahat. Nah oke, terus lo udah berarti kan setahun tuh lo bisa motong. Kalau di rock and roll tuh berapa tahun ya? 12 tahun. 12. Bentar. 12 tahun. 12 tahun. Wow, 12 tahun. Tapi dari setahun itu tuh kegagalan itu tuh banyak pembelajarannya banget. Ya kan, dari awalnya si customer cemberut sampai akhirnya senyum, sampai akhirnya RO tadi yang repeat order, sampai akhirnya dia ngasih tips gitu. Sebenarnya ada dari situ, dari kegagalan itu aku pelajarin. Jadi nggak yang aku apa sih kayak nggak jadi nggak patah patah semangat lah ya. gitu, nggak. Jadi itu kemotivasi karena ya teman-teman kan banyak yang repeat order tuh yang motong, kalau aku kok nggak ada. Jadi kayak kemotivasi, terus ngeliat salah satu temen partner yang konsumen tuh pasti sama dia terus. Dari situ aku ngulik kenapa ya kok si customer pengennya sama dia terus banyaknya, apa nih kelebihannya. Nah di situ aku lihat. Nah, ngomong-ngomong soal kelebihan nih, Ti. Berarti kan ini gua nggak terlalu tahu tentang cukur-mencukur ya. Tapi berarti lo tahu dong kelebihan lo, gaya lo tuh sebenarnya style cukurnya tuh kemana? Style apa nih menyukur? Ya menyukur ya, jadi kayak nggak tahu apakah ada nggak skill Ada khusus, specialties ada gitu. specialtiesnya, misalkan kayak kalau gue mah cukur acak jagonya misalkan gitu. Kalau lu ngerasanya apakah enggak, gue mah semua bisa gitu karena gue pelajarin. Itu terakhir. Oh gitu. Karena gue pelajarin. Boom. Jadi boom.
oh ini potongannya yang misalnya ini yang kepalanya rada peyang dikit nih biasanya bagusnya diginiin. Ini yang kepalanya bulat, mukanya bulat biasanya diginiin. Yang badannya gendut juga biasanya dibedain lagi. Iya, itu semua ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya, ada trik-triknya. Trik-triknya ya. Gitu. Jadi, berarti lo tuh sebenarnya udah setahun selama 12 tahun tuh learning by doing. Semuanya learning by doing. Nah, Semuanya. dari situ kan lu 12 tahun tuh di rock and roll. Ya, karena gue juga tahu, gue sampai karena gini, gue sama Tia cukur dari dulu dan gue kan udah sempet tahun 2009 2010 gue ke Jakarta dan gue cukur selalu ke Bandung. Istilahnya kayak kalau gue miss cukur itu hanya beberapa kali lah. Kalau emang gue nggak bisa ke Bandung baru, tapi gue selalu nyempetin gitu. Nah, dari situ kan lu 12 tahun nih, lama banget dan lu kayaknya one of the best hairstylist lah ya. Amin. Ya, bisa dong. Nah, Ya amin. betul. Nah, ceritanya gimana nih? Lo tuh ikutan The Cuts. 100. Kok ngelamun? Gue jadi bingung. Terus kayak, gimana ya gue ikutan? Gimana ya? Gue lupa. Gue disuruh musin sebenarnya. Sebenarnya sih kan apa ya? Kalau misalnya ngomongin kenapa saya milih jadi tukang cukur nih. Pertama kan dulu tuh cewek tuh jarang banget nih yang milih buat pekerjaan ini, profesi ini. Terus aku ngelihat si orang apa sih kayak pencukur tuh dipandang sebelah mata, dijelaskan ya. Karena kan aku lulus kuliah, terus kayak orang tua kayak ngapain dia tukang cukur, ngapain kuliah gitu mau jadi tukang cukur. Tapi sebenarnya ilmu yang kuliah itu tuh mungkin karena aku kuliahnya jurusannya Vkom kali ya, komunikasi. Ternyata ada di profesi ini tuh. Iya, karena memang ya kayak lo butuh promo juga untuk memasukkan lo sendiri kan. Jadi customer service terus kayak promo juga karena jasa kan. Betul. Karena kan kalau jasa kan pasti kepercayaan. Betul, service ya. Nah itu kan, maksudnya gimana caranya nih orang jadi percaya sama kita. Terus dari situ juga jadi customer service kan setiap orang-orang tuh yang datang tuh apa sih? Beda-beda kan. Ada yang nyenengin, ada yang nyebelin, ada yang biasa aja. Nah terus ngelihat ini tuh kayak ini pasti bakal si profesi ini tuh pasti bakal dipandang dan nanti suatu saat. Betul. Terus Keyakinannya kayak gitu. Karena sebelum dekat ya ini kayak track back dulu sebelumnya. Kayak doa aku gitu kayak ini bakal dipandang nih nanti. Tapi nggak tahu kapan. Soalnya ini tuh kayak si pencukur ini tuh kayak desainer, cuman kanvasnya tuh rambut. Setuju gue. Wah, ini nih jawaban keren. Jadi hairstylist itu adalah seorang desainer. Yeah. Cuma bedanya desainer itu di kanvas atau di komputer, ini pala orang, coy. Ya kan ada Lebih yang susah. patung juga kan. Tapi itu keseniman ya, seni. Nah gitu, terus ngelihat terus kan cewek, terus kayak jarang, terus aku tuh ngelihatnya si profesi ini lebih kayak ke pribadi aku sih. Aku kan kalau misalnya nggak throwback sih, kayak latar belakang aku tuh kan single parent. Single parent ini kan dulu tuh dipandang sebelah mata kan. Nah aku harus bisa nunjukin lewat profesi aku ini. Jadi kayak single parent atau profesi ini tuh berharga kok, bisa dibanggain kok. Gak semuanya sama rata gitu. Nah, terus dari situ lo ngelihat peluang di The Cuts ini. Nah setelah 10 tahun kemudian 10 tahun kemudian doa aku diijabah. Tiba-tiba dia ngabarin aku, kebetulan temen aku itu dia manajernya Wadoyok. Temen di Bandung juga, namanya Abe. Terus dia nanya, minta izin, dia ini dari stasiun TV nih omongin boleh bebas. Dia ini ada dari Trans 7, katanya dia mau bikin program acara kayak reality show apa sih? Kayak apa sih MasterChef, cuma ini cukur-mencukur, namanya dekat. Nah kamu mau ikutan nggak? Soalnya dia tuh nyari barber cewek. Nah Abe cuman kenalnya sama Tia aja, kalau yang di Bandung, nggak tahu kalau yang lain. Tapi ini di audisi kok Ti. Jadi aku tuh benar-benar bukan settingan yang dalam artian apa sih? Oh ini karena cewek jadi karena masuk. Cewek, enggak, gitu. emang di audisi. Dan kalau nggak salah emang kamu satu-satunya Ada tiga ya? Ada 3 barber cewek berarti ya. Nah, dari Bandung 2, dari Jakarta 1. Oke. Gitu. Terus lo ikut audisi. Akhirnya mereka datang nih karena untuk audisi itu di 3 tempat. Di Bandung, Jakarta sama Bali. Nah, kalau yang di Bandung tuh yang pertama tuh audisi tertutup. Audisi tertutup tuh jadi si orang TV-nya tuh si Trans 7-nya dia ngedatengin barber-barber atau salon-salon yang biasa orang Bandung potong di mana, termasuk di rock and roll-nya. Oke. Gitu. Nah, lo ikut.
ikut, akhirnya di audisi ini pertama kali belum pernah. Deg-degan nggak? Ya deg-degan lah. Di sana tuh ngapain ya kalau Apa? Jadi dia ngeliatin teteh potong gitu. Sebenarnya sih pasti kok juri ngeliatnya dari hasil ya, dari hasil terus mereka nanya-nanya nih. Karena kan aku emang nggak ada basic sekolah motong, emang bener-bener otodidak, terus emang mengandalkan Google, ya apa ya media sosial lah. Ditanya-tanya, aku bisa ngejawab gitu. Aku pasti nih aku bikin apa pas audisi, kayak gitu sih. Dan alhamdulillah masuk 15 besar. 15 besar masuk. 15 besar, orang juara 1. Kan finalis dulu 15 dong. Ya kan? 15 besar baru yang tayang di Trans 7 itu ya? Nah dari situ mulai nih si dekat yang baru pertama kali dan situ pressure-nya terbaik sih. Terbaik pressure-nya. Yap. Wah, Kan lu perjalanan gimana? Karena kan gua nggak tahu nih, karena pas lu mau 15 besar terus lo baru masuk Trans 7 tuh ada berapa barber pemotong yang ikutan? 14 dan 15 sama aku. 15 sama kamu. Terus kamu week after week karena gue itu baru lihatnya itu ketika udah week berapa yang keberapa gue bilang, ini kayak temen gue deh. Iya setia, gue baru tahu. Nah gue tuh kayaknya udah hampir ke 4 besar apa 5 besar gitu kalau nggak salah. Makanya gue baru ngikutin lo. Jadi gue tuh nggak tahu. Iya. Makanya gue dari situ. Nah, long story short, lo pressure di situ, lo di karantina atau gimana sih itu? Karantina seminggu. Seminggu. Di situ pokoknya selama dekat situ karantina sampai syuting beres, sampai acara beres. Pokoknya gue turun 10 kilo, bayangkan. Berarti itu dari 15 orang sampai jadi juara tuh selama seminggu? Enggak, jadi 4 bulan. Oh, jadi, 4 bulan. Jadi seminggu karantina, kalau misalnya lolos, 2 minggu libur, minggu depannya cabut lagi. Oh, gitu. Jadi balik dulu lah 2 minggu ya, lo bisa rock and roll lagi segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana ketika lo menjadi juara 1? Saat juara ya, beban, tanggung jawab. Kenapa? Tapi kan lo Seneng sih, bahagia, seneng. seneng dong. Seneng. Karena kan Maksudnya tadi gue bisa ngebuktiin kalau kan mohon maaf nih teman-teman para pencukur, kan kebanyakannya cowok-cowok nih di dunia yang kayak gini. Ternyata cewek juga bisa. Juga bisa dan juara 1. Itu Alhamdulillah. season pertama kan itu ya? Season pertama. Dan belum ada lagi, mungkin rezeki aku kali ya. Iya. Sama yang di atas buat nunjukin sukses aku buat ke keluarga sih, maksudnya ke lingkungan aku terdekat. Karena kan keluarga, lingkungan terdekat kan nggak kurang setuju ya dengan profesi aku yang sekarang. Dan akhirnya aku ngeliatin, aku bisa ngebuktiin, dan sekarang alhamdulillah profesi sekarang tuh lebih orang-orang awam lebih ngeliat gitu. Berarti doa lo pejabat. Alhamdulillah. Nah, balik lagi tadi nih. Apa? Yang tadi. Lupa tadi apa? Enggak, gue pengen nanya. Apa? Lo tadi bilang katanya banyak konsumen tuh aneh-aneh. Oh ya iya. nggak sih? Seaneh apa lo pernah dapet yang pengen dipotong tuh kayak misalkan kasarnya apa kayak teh nanti off jam berapa misalkan gitu. Pokoknya atau yang seaneh apa? Yang maksud gue yang seabsurd apa? Lo pernah ada pengalaman unik apa yang anjing nih orang apaan sih lo ya? Nah ini, jadi kan si tempat aku ini tuh dulu kan kalau pangkas rambut atau barbershop terkenalnya tuh potong rambut ada pijit ya, plusnya itu kan, mereka tuh dipijit dari servisnya. Nah kalau misalnya ini si rock and roll ini tempat aku yang dulu tuh, saya kan ngulik kan, ini tuh apa sih yang jadi, kan orang-orang pasti nyarinya pijit. Nah aku tuh nyarinya ada yang belum pernah aku alamin juga selama aku belum di profesi ini di salon atau di tempat cukur yang lainnya. Nggak pernah diajak ngobrol. Nah makanya dikasih kenyamanan ajak ngobrol. Oh, diberikan kenyamanan diajak ngobrol gitu ya. Karena biasanya kalau diajak ngobrol tuh merem yang dipotong. Molor, molor. Ajak ngobrol kemana-mana. Terus ya namanya juga kan karena ya mayoritas cowok kan yang motong, terus kita motong cewek, ya pasti adalah hal-hal yang mungkin itu melecehkan sih. Melecehkan? Tapi itu wajar sih karena kita cewek dan gimana kitanya aja ngebawainnya harus kayak gimana. Sorry, kalau boleh tahu melecehkan itu kayak gimana? Verbal sih, nggak sampai fisik sih, kayak dulu di Dago Plaza kan, Dago Plaza tuh kan salah satu mall bukan sih? Agak bingung, gue juga bingung Dago Plaza itu. Dago Plaza mall tuh tapi kecil tapi nggak pugu. Iya gitu ya, tapi isinya tuh gimana gitu ya. Terus? Nah itu ada salah satu oknum militer datang kan, karena kan di si tempat yang dulu tuh tempatnya tuh ya kayak eye catching lah, orang-orang tuh pasti ngeliatnya apa nih. Nah, terus dia nanya, di sini tempat potong rambut ya? Iya. Nah, di sini kalau potong rambut berapa? Dulu tuh harga potong rambut tuh 25.000. 25.000 25.000 om.
Terus kalau mbaknya berapa? Nah, sebenarnya situ sih, dari situ kita yang oh oke, ya udah wajar gitu. Tapi pernah nggak wajar menurut gua, anjing juga. Iya emang. Nggak, tapi gini, berarti itu yang pengalaman terburuk yang pernah Iya. lo. Tapi atau sekarang itu kan kalau terburuk nih ya. Kalau yang lucu lo- gitu? Yang lucu ada nggak? Yang lucu apa ya? Apa Misalnya aja? gitu, ada yang datang kayak, teh, saya tuh habis putus cinta gitu. Oh itu banyak. Oh banyak. Aku tuh selalu disebutnya jadi kayak info Bandung atau pusat gosip, pergosipan tuh semuanya ada di sini. Sorry, gua agak kurang suka nih kalau gua ngomong gitu. Karena gua salah satunya. Oh gitu. Jadi Aku juga nggak ngerti ya, maksudnya semua tuh orang tuh kalau dipotong sama aku tuh pasti jadi bawaannya curhat. Padahal aku cuma nanya, dari mana, maksudnya kerja di mana. gitu. Terus kalau misalnya, oh kerja di sini, kenal sama si ini nggak? Tahu aku dari mana? Tahu si ini nggak? Atau nggak SMA-nya di mana? Tahu si ini nggak? Jadi nyambung. Tapi di situ tuh kayak, nah ini nih trik buat dia datang lagi ke sini. Oh jadi kalau orang putus cinta mah udah sering lah ya kayak gitu, kayak datang udah Mbak potong rambut teh atau apa, atau misalnya kayak apa kelilit utang gitu nggak ada ya? Oh, ada banyak. ada. Enggak, karena kalau gua kan mungkin karena gua udah dekat dari dulu sama satu kelas, kadang-kadang gua suka duduk sebelahan gitu kan. Jadi ya kalau gua cerita ke dia ya memang zamannya udah lama. Berarti tapi ada yang lucu nggak sih, Tim? Misalkan kayak tiba-tiba cuma datang cuman kayak aku nyatain cinta. Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Aku nggak tahu ya. Selama sekarang tuh gue nggak pernah cinlok sama customer selama 13 tahun. Serius nggak ada? Serius nggak ada. Oh. Berarti lo cuma dapat pengalaman buruk ya sebenarnya. Yang Sebenarnya tadi itu. kalau pengalaman menyenangkan banyak banget sih. Hmm. Pengalaman lucu, kalau misalnya apa ya? Kalau pengalaman lucu, kayak misalnya dia ada nganterin pacarnya, ternyata ke gap itu sama selingkuhannya, itu pernah. Nganterin pacarnya terus ke gap sama selingkuhannya. Di situ. Enggak. gimana? Itu gimana rasanya? Enggak. Maksudnya dia ke gap sama selingkuhannya Terus pacarnya datang. Jadi mau potong juga. Ribut. Enggak sih. Oh enggak. Cuman pada awkward aja kali ya. Enggak, itu kan gimana rasanya kayak Jadi kan aku tahu nih, karena kan dua-duanya customer aku kan. Dia dateng dong, kata aku gimana nih? Oh iya dong, gimana ya udah jadi gimana dong, udah nih lewat nih, mereka pada pulang kan, karena kan nggak mungkin di situ kan. Nah, yang si pacarnya potong langsung nanya sama aku, ngorek-ngorek gitu. Ya aku juga ngomong, ya aku nggak tahu ya, dan dia suka potong isinya atau gimana. Ya. Tapi kayak gitu sih. Itu rahasia. Pokoknya orang Bandung pasti tahu lah aku rahasianya kayak gimana. Aduh, bahaya banget. Nah, gua takut deh kalau gini gua usah ajak-ajak lagi. nah, tapi Ti, oke. Apa? Rapid question dulu Ti. Dari tadi wah udah ngomongin seru nih. Sekarang gua ada rapid question. Apa? Lo tinggal jawab aja, cepet aja. Ya. Suka yang kurus apa yang berisi? Berisi. Berisi. Berisi itu lebih. Berisinya kayak gimana dulu, Cong? Ini gua tanya, berisi Oh. kayak gimana? Kayak beras atau Enggak, maksudnya berisi itu gendut atau kayak gua doang buncit gini. Lo kenapa pernah ketawa sih? Gua juga gak gendut anjing. Gua tuh cuma perut doang. Wah, kesel banget. Untung ada meja. Maksudnya berisi, ya nggak gendut nggak kurus. Nggak terus pas aja ya. Iya. Oke. Tapi lo lebih senang cowok yang rambut panjang, rambut pendek. Rambut pendek. Rambut pendek. Iya. Jadi kayak sekitar gini atau Ya pokoknya nggak botak lah. nggak botak ya. Dan gue pencukur, masa pacar botak? Oh, bener, nanti nggak ada yang bisa gue mau latihan ya. ada yang dijadiin botak. ada yang dijadiin alasan ya. Yoi. Oke. Terus Apa? kan gini, tadi kan lu cerita bahwa lu tuh pengen membuktikan sesuatu nih sama keluarga, sama orang-orang, dan lu tuh merasa dipandang sebelah mata karena Yes. Profesi. sorry antara profesi sama status. Karena gini, sorry nih gua kalau boleh tahu, lu kan udah janda tuh. Yes. Nah, lu nikah umur berapa ya? Teman-teman, umur 19. Status janda umur 20. Jadi cuma setahun, Chan. Biasa ya pernikahan dini. Ini korbannya sinetron Agnes bro zaman dulu. Bener. Oh, Kayak gitu. Kayak gitu. Memang udah gak cocok aja kali ya. Iya. Rumput tetangga lebih. Nah, makanya Bukan gue ini ya. Yang ya nih mereka berdua nih cowok-cowok nih.
Yang motong rumput. Kalau dia motong rambut tuh motong rumput mungkin. Nah, sebenarnya lo berarti udah dari umur 20 tahun lo menyandang, bukan menyandang sih, maksud gua berstatus janda kan, Yes. punya anak. Men, kalau gua ngelihatnya adalah lo bisa survive sampai sekarang aja, menurut gua it's like the great things, karena jadi single parent tuh nggak gampang. Nah, cuman yang gua pengen tahu adalah lo selama itu lo pernah kepikiran kayak anjing, kenapa sih gua gagal? Pernah gitu nggak? Ya pernah lah. Pernah saat kan aku pernikahan dini nih, udah bikin malu orang tua, jelas kan gue masih kuliah yang akhirnya harus cuti dulu, terus akhirnya nikah dan ternyata suami aku tuh berpaling kan, terus ada sedikit KDRT juga ya karena umur kali ya, terus akhirnya sempet dan punya anak, dan ternyata anak dikasih istimewa nih, ada kebutuhan khusus, dia autis, dan dari situ merasa gagal hidup iya, terus merasa marah sama yang di atas juga iya, kayak kenapa sih kok gini-gini banget sih, kok yang di atas tuh kok ngasih aku tuh nggak berhenti gitu, kayak gitu sih. Gitu, tapi lo nggak patah semangat anyway kan, lo tetap nggak, gue pasti bisa gitu kan. Iyalah. Dari situ karena ngeliat anak kan, terus kayak ya udah gue buktiinnya dari pencukur ini, dari profesi ini. Karena gue ngeliat dulu kan gue sekelas, jadi waktu sekelas juga dia emang udah punya anak tuh. Dan gue lihat dia kuliahnya rajin satu. Ya maaf nih ya, dia tuh sering ngerjain tugas saya. Jadi kalau bapak-bapak dosen, ibu dosen yang tahu. Hafalin mukanya. Lihat nih mukanya. Menurut gue dia emang kuliahnya rajin ya, karena dia yang tepat titip absen gue, tugas gue segala macem. Dan masih inget ya itu berapa belas tahun? Berapa terus enggak, baru 5 tahun yang lalu. Bener. Nah, terus Apa? tadi kan kita udah ngobrolin lo perjalanan lo, kenapa tiba-tiba jadi pencukur kayak hairstylist. Menurut gua the best in Indonesia for editing time ya, karena The Cuts juga udah membuktikan itu juga. Terus sekarang ini kan lo bikin sendiri nih. Kita sekarang ke chop haircut ini. Yes. Ya, gimana pertamanya setelah lo udah dapat The Cuts, wah anjing gua menang, lo udah ngebuktiin ke orang lain. Gue pengen tahu kenapa tiba-tiba ada chop-chop, karena kan lo udah lama di rock and roll. Iya, udah berapa sih? 13 tahun. 12 tahun rock and roll, and then lo keluar bikin chop-chop gitu. Gimana itu? Karena kan lo gede di rock and roll satu, ya. Terus lo menang The Cuts. Ini quote-unquote mungkin ada orang yang lo lupa kacang sama kulitnya. Misalkan gue nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena kan orang pada mikirnya mungkin ada yang seperti itu gitu. Nah, kita pengen tahu gimana pertama kalinya lo tiba-tiba gue mau buka aja sendiri gitu kasarnya. Kenapa ketawa? Soalnya ini ada hubungan sama personal, coy. Ya nggak apa-apa. Tapi sebelum panjang kali lebar, dimakan dulu dong cemilannya. Oh nih. iya, benar. by the way kita itu Thank lagi you ya. ada di Kita lagi ada di Sweet Side ya. Nih ada cireng, nih coba makan dulu cirengnya ya. Ini murah, Coters ya. Jadi kalau lo lagi ke daerah Ya kalau gini langsung keluar gimmicknya nih, gimmick jualan. ini cireng enak banget, harganya cuma 15.000 dapat sekitar 5 sampai 6 potong. Cocok pakai kalau buat jualan makanan gitu ya, karena langsung dimakan. Coba terusin. Punya dulu. Punya. Enak. Enak. Nah, lo ngomong dengan Tiang, gua lagi makan. Bangke lu. Gue ngeliat lo makan apa kayak selek kan nih orang ya. Nih sedek kan nih. Jadi kita ada di Sweet Side, ini ada di jalan apa ini namanya? Di Jalan Supratman nomor 59. Betul sekali. Nanti Rumah Musik Hari Rusli. Rumah Musik Hari Rusli. Yes. Oke. Rusli. Rumah Musik Hari Rusli. Enak, Sot. Sebelah ada juga masih ada rock and roll juga. Ya. Oh, di sini salah satunya ada rock and roll juga. Iya. Jadi rock and roll itu dulu dari Dago Plaza pindah Bagus angin dulu. enggak bagus angin, Dago Plaza terus pindah ke Sulanjana, terus pindah ke Supratman. Oke. Dan sekarang masih ada di sebelah. Jadi sebenarnya Tia sama rock and roll itu nggak pernah. Karena rock and roll itu selalu aku anggapnya ibu. Karena yang bisa aku nyukur itu tidak dari sini, dari rock and roll. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi itu. Oh ya. Kenapa Gimana, Teh? terbentuknya adanya chop-chop? Yap. Jadi 2017 ikutan dekat, menang, ya alhamdulillah menang. Terus dari situ tuh emang aku masih keikat kontrak. Karena emang sistem di rock and roll itu ada kontrak kan, per 2 tahun. Dan dari situ ada sesuatu hal
Kalau sorry, gue potong lu nih. Sesuatu hal itu apa ya? Karena loh, jadi ceritanya biar nggak lost gitu loh. Ada sesuatu hal yang kan asalnya base dekat ngabisin kontrak nih sampai 2019 kan. 2019 habisin kontrak. 2019, maaf. Jadi ada kontrak setahun lagi nih. 2018 ada berniat untuk menikah. Karena kebetulan waktu itu ada pasangan. Berarti sekarang udah ada pasangan lagi? Oh iya. Single nih. Kesempatan juga nih, ini sekalian promosi. Cuman kalau lo cowok keren, kalau lo mesti keren sih kalau mau dapetin dia. Nggak bisa yang harus Bisa ya, yang cuma buncit-buncit doang sih nggak bisa ya? Oh, tapi kalau buncit serius mah nggak apa-apa. Terus Mau dari nikah? situ ternyata bukan jodoh. Belum jodoh. Dari situ bingung kan. Desperate lagi nih, maksudnya ada depresi karena ini kayak udah digorengin ternyata biar kan. Nah, dari situ alhamdulillah ketemu teman partner yang sebelumnya tuh niatnya tuh aku keluar dari beres kontrak tuh nggak akan jadi cukur, pengen nyoba kerja jadi ini apa di balik layar kayak agensi produksi kayak pengen nyoba deh kayak gitu kan. Kebetulan teman-teman aku tuh banyak yang kerja di PH dan agensi. Setelah itu akhirnya nemu nih partner. Jadi partner aku tuh dia yang AB itu dia manajernya Wadoyo. Oh, ketemu lagi. Yang Jadi, nawarin di dekat sih berarti ya. Oke. terus dari dekat ya terus aku ngeliat dia tuh lagi kayak buka lowongan gitu jadi AE kan. Terus aku ngomong, aku mau dong ngelamar jadi AE nih, kata aku tuh. Tapi cocok nggak ya, umur aku kan udah muda ya. Udah Terus muda. dia ngomong lah, emang dia kenapa kan mau keluar dari rock and roll? Dia nih mau keluar, kata aku teh mau buka sendiri ya biasa ya modal kan, modal bikin usaha kan nggak kecil gitu kan. Oh iya, dia tuh dia tuh ngajakin dia tuh barengan aja tuh joinan sama aku buka. Hah serius, kata aku teh. Iya yuk, dari situ ngobrol-ngobrol dan akhirnya karena aku picky ya, maksudnya selama 12 tahun di rock and roll itu banyak banget yang pengen nawarin untuk buka bareng gitu. Tapi kan aku picky karena aku tuh ngelihat dari beberapa teman yang usaha kalau misalnya sesama personal tuh kayaknya pasti ada ribut-ribut dan geseran pasti ada. gesekan tuh pasti ada. Tapi pasti berujungnya tuh kalau sama personal tuh jadinya nggak enak. Nah kebetulan temen aku ini si AB ini tuh ada kantor, ada manajemen. Nah di situ aku baru wah ini kayaknya enak nih kalau ada manajemen. Maksudnya operasional udah aku pegang selama 12 tahun, cuman manajemen emang aku nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya sama Kang AB ini udah jadi klop lah ya kasarnya, saling mengisi gitu ya. Saling dari mengisi. Situ. 2018 itu. Itu 2018. Ketika keluar langsung sama AB langsung buka cop-cop. Nah, paling simpelnya kenapa sih namanya cop-cop? Konsepnya tuh apa sih cop-cop itu? Enggak, tapi namanya dulu deh. Karena kan gue bilang yang gue pikirin kalau cop-cop itu adalah kayak cop-cop tuh kayak makan sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan cop-cop itu kan kalau cop tuh kan motong kan. Iya, Tapi kan cop-cop motong-motong. Enggak, dulu tuh kalau orang makan juga bisa, kalau di Inggris itu chop-chop itu kayak makan. Nah jadi kenapa chop-chop? Sebenarnya tuh listnya tuh namanya tuh banyak gitu. Cuman emang aku tuh pas awal tuh chop-chop kayaknya tuh enak deh gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya chop doang kan chop tuh emang emang di teknik motong tuh ada namanya chop juga, chopping. Teknik motong. Terus kalau misalnya chop-chop terus kan kayaknya orang tuh lebih kayak gampang ngomong gitu, chop gitu kan. Terus kayak ih aneh kok namanya chop ya kayak kalian nanya kenapa namanya chop. Gitu. Oke. Nah, terus si konsepnya emang aku tuh pengen balik lagi ya kalau ngebangun si chop ini tuh lebih ke pribadi aku. Kayak aku kalau datang ke suatu tempat potong rambut tuh pengen terlihatnya kayak gimana. Nah si tempatnya ini nggak mau terlihat kayak barber atau kayak salon. Jadi lebih kayak rumah karena kan kalau misalnya kita pas awal ke tempat potong rambut tuh pasti kan udah kerasa nih kalau ini salon atau nggak barber. Nah kalau ini enggak, tuh si orang-orangnya juga humble, terus kayak temen yang mau bener homies. Kayak gitu, terus si interiornya juga lebih simple kayak gitu. Terus ya karena memang secara desain interiornya juga cakep. Jadi dibuat kayak semi kayak coffee shop gitu, tapi sebenarnya ini adalah tempat potong rambut, tapi ambience-nya kayak gitu kan. sebenarnya nggak bukan coffee shop sih. Sebenarnya kayak rumah
Jadi homey. Jadi orang tuh datang ke sana tuh anget kayak ih nyaman ya gitu kayak yuk main ke rumah aku aja kayak gitu. Lebih kayak gitu. Terus dan kebetulan ini tuh konsep aku sama partner aku tuh pas. Jadi kayak klop ya. klop terus yang akhirnya terbentuklah Cop-Cop. Udah berapa? Berarti udah sekitar 2 tahun Cop-Cop. 2 tahun, mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Casternya perempuan semua juga? Kebetulan karena cewek semua sih, karena kan aku dari induk sebelumnya semuanya cewek, jadi aku belum, dan aku juga picky juga buat nyari tim yang pas gitu. Jadi tim aku yang sekarang ini mantan alumni yang sama dari rock and roll. Yang mereka udah lama di rock and roll, aku ajakin ternyata mereka mau gabung, alhamdulillah. Sorry, tapi ada satu pertanyaan yang gue pengen tahu nih. Tapi ketika lo bikin Cop-Cop, ketika lo keluar dari rock and roll, itu ada gesekan sama rock and roll? Enggak? Gesekan sih mungkin ada ya, tapi kan nggak langsung kayak aku juga udah bilang dari jauh-jauh hari mau keluar karena udah waktunya nih, karena kan udah waktunya nih zona nyaman, aku keluar dari zona nyaman. Sudah terlalu nyaman lah. Karena kan udah 12 tahun pasti udah nyaman banget kan. Kayak lo harus evolve ya, jadi kayak ini tuh Miss Cynthia, the next level of Miss Cynthia tuh. Gue butuh tantangan baru. Betul. Nah itu, dan ternyata setelah buka Cop-Cop ini tantangan barunya tuh sampai sekarang tuh benar-benar banyak, masih banyak. Asam lambung terus pokoknya mah. Ya kan biasa jadi karyawan, terus owner, terus ada partner, ada tanggung jawab ke tim, tanggung jawab ke partner. Ya gimana caranya gitu kan sama asam lambung. Lebih gitu pusing lah ya. Tapi pusing yang menyenangkan lah ya. Iya, menyenangkan dunia baru. Karena memang itu resiko. Karena itu memang yang lo cari juga kan. Iya. Kan 2020 ini adalah menurut kita sih ya tahun yang aneh ya. Tahun paling bagus ini. 20. Dijumlah jadi berapa? 4. Kamsyong. Oh bener. Malah 4 aja kagak dapat apa-apa. Bener. 2020 kita tahu ini kayaknya gue udah bosen sebenarnya ngebahas ini, tapi it's like fucking pandemic is itu di seluruh dunia gitu. Dan untungnya ya semua ngerasain. Semua aspek kena. Mulu, dan ini penyakit yang memang bangke juga, mau kaya mau miskin mau orang apa kena juga. Nah, Cop-Cop selama pandemi itu gimana kemarin? Selama pandemi pusing ya. Pusing. Karena kan PSBB lo mesti tutup dong. Ya. Sebenarnya jadi kan udah di planning nih dari awal tahun mau ngapain nih tahun 2020 ternyata planningnya semua ke pending dan ada pandemik, otomatis harus cari solusi dong dan antisipasi jelas. Nah solusinya tingkat keparnoan orang-orang kan beda nih kan, dan kalau misalnya aku parno sebagai leader gitu ya di situ takutnya nular ke anak-anak, parno juga kan, karena kan jadi aku harus mencoba buat tenang kan. Oke, cari solusinya gimana biar si Cop-Cop tetap jalan, si anak-anak masih tetap dapat penghasilan, dan aku juga tenang. Gimana caranya? Akhirnya aku nyuplai anak-anak vitamin, terus kayak disinfektan, alkohol, sama hand sanitizer disediain, terus jam operasional dikurangin, terus kayak ngikutin pemerintah. Kalau PSBB, dulu kan di Bandung PSBB-nya cuma 2 minggu. Jadi sempat awal pandemik, aku inget banget Maret itu kita sempat tutup dulu seminggu karena kan ya itu tingkat keparnoan kan, masih parno, dan akhirnya dari situ gimana nih caranya, akhirnya si jam operasional dikurangin dari 11 jam jadi 7 jam, terus jam kerja anak-anak jadinya dikurangin juga, jadi banyak liburnya karena buat istirahat, terus vitamin, ya masker dan lain-lain, sampai akhirnya semuanya ya berjalan. Dan karena kan sistem booking karena emang si Cop-Cop dari awal udah sistem booking, jadi si customer nggak usah takut nggak akan ada penumpukan. Jadi sebenarnya yang gue suka dari Cop-Cop juga yang sekarang adalah lo nggak bisa datang kalau lo belum booking. Walaupun gue temennya dia, ini kadang-kadang gue nggak bisa juga sih booking dia, bangsat. Kesel banget gue waktu dari Jakarta bro, nggak bisa lo kayak Jadi kalau lo mau potong di Cop-Cop, lo harus hubungin adminnya dulu, booking. Dan itu kalau memang slotnya masih ada, lo pasti dapat gitu ya. Pasti. Dan ya, makanya buat contoh-contoh yang dari Jakarta, dari mana kalau lagi ke Bandung, lo mesti cobain potong ke Cop-Cop. Nah kalau bisa nih sama Miss Cynthia nih, dijamin. Sama yang lain juga. Ya, sama yang lain juga ya. Tapi booking dulu, nggak bisa langsung datang. Mau presiden juga nggak bisa. Nggak tahu sih. Pak Jokowi maaf. Nah,
rapid question dulu lah. Dari tadi serius terus nih. Ini yang ngomong dia mulu, lu kapan ngomongnya? Nah, gue tuh cuman penggembira aja di Oh, sana. Tapi yang penting rambut gue tuh masuk karena gue baru dipotong di cop-cop. By the way, Doi juga baru potong, berarti potongannya tuh. Kayaknya miring sebelah deh tuh. Punya. Gue pun juga ya kalau misalnya gue cerita deh, dulu gue potong pertama kali sama Teh Tia ini di Rock and Roll waktu itu. Terus waktu itu gue lagi deket sama salah satu orang Bandung, jadi dikenalin lah ke Siapa kalau Teh boleh Tia. tahu ya? Apa ya? Ya udah lah, kenapa sih mesti ditanya? Oh, iya, sorry, Itu sorry. terus gue beberapa kali mau potong ke Rock and Roll, kok Teh Tianya nggak ada. Gak tahu dong gue. Saat itu abis itu pisah tuh sama yang dekat yang Bandung. Hmm. Kan Terus, dulu kan taunya dari saya. nah dapat lah Dapat denger tuh. lagi. Ah, siapa sih mantannya? Kan nanya balik lagi siapa emang kenal dari kamu? Nggak tahu. Tahu sih saya taunya dari saya. Ah. Enggak, kamu kenapa bisa kenal sama dia? Bukan, maksudnya saya kasih tahu cop-cop gitu, udah Oh. pindah gitu. Saya tahu lah nih dari teman saya ini yang Oh benci. ya. Oh, dia udah nggak di situ lagi, udah bikin sendiri sekarang. Saya coba, pede datang, set, mau potong. Nggak Nggak bisa. bisa, pasti booking, kampret. Gambarnya, udah kenal. Nggak bisa mas. Makasih dari Jakarta datang ke Bandung mau potong rambut nggak bisa, pulang. Itu makanya jangan lupa booking, nanti kita cantumin Instagramnya, nomor teleponnya, adminnya bisa di WhatsApp ya kalau nggak salah. Bisa WhatsApp, dong. Kita WhatsApp kok. Sengaja aku kan kalau misalnya teman-teman yang lain para barbershop atau salon yang lain kan ada aplikasi. Ya. Kalau aku sengaja dari WhatsApp karena biar pendekatannya lebih enak. lebih personal ya. Iya. Dan bisa di booking dari jauh-jauh hari juga kan? Bisa. Paling Biasanya lama Hamin berapa? 7 sih. Hamin 7. Paling lama Hamin 7 ya. Nah. Jadi misalkan kalau gua tahu nih gua sekarang hari Senin dari Jakarta, mau potong hari Minggu bisa ya? Bisa dong. Langsung booking gitu. Jadi bisa cobain ya. Nah, by the way, rapid question Sok. biar nggak terlalu Apa serius. sih? Karena kan kita udah dewasa semua nih, Meja ya. Gue udah tahu arahnya ke sini, jadi gue akan menikah. Bukan. Yeay. Nanya Apa? ya. The best sex position yang paling lo suka. Wow. Wow. Itu kan udah lama, udah 16 tahun yang lalu sama suami aku. Ya nggak tahu ya. Tapi kan mungkin lo asal lupa sih posisi yang paling oke menurut lo, yang paling lo suka apa? Gue di bawah. Kali Oh. gawe, Cong. Dia yang gawe, ya kan? Pemalesan aja, ngangkang doang. Cewek itu udah ratu. Oh Dia harus iya. dilayani. Oke. Ratu tuh gak kerja. Iya. Ya. Setuju, makanya dengerin ya. Yang mau mencoba dengan Miss Tia itu harus tahu tuh. Karena gue bisa kerjain orang, motong rambut. Jadi kalau dalam hal itu lo pengen Gua maunya dikerjain. Iya, dikerjain, gitu. iya. Nah, pertanyaan lagi adalah size itu menurut lo meter atau enggak? Hah? Size apa ya gue ngomongnya? Ya itu ukuran Oh, size ya. Astagfirullahaladzim. Size. Ini gue udah ngomong astagfirullahaladzim loh. size lo menurut lo meter atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Yang penting jago. Treatmentnya. Ya. Boom. Oke. Dia tuh paling happy kalau nanya bagian ini, jadi gue Lah, ya biar cooling down. Tapi setelah lo janda di tahun umur 20, terus lo pasti kan melalang buana juga nih percintaan. Ya dong. Sampai ke yang terakhir yang di Ya. tahun 2018 itu gagal. Itu udah berapa labuan cinta yang lo lewatin? Cir, bahasa lo aja labuan cinta. Gue pengen tahu dong, karena kan itu range waktu yang lama loh. Dia di Butuh rock and tangannya roll. teh buat ngitung. Kayak Anjing banyak. Masih ada tangan gue nih, masih ada 10 jari. Nggak, gue lupa. Nggak, gue Nggak. temen gue siapa aja ya. Ya, seingetnya aja berapa kira-kira? Gue dulu pernah ngitung sih sebelum sama yang terakhir. 15, anak 15. Setahun sekali berarti ya. Kagak, gue sama yang sekarang 7 tahun. Yang terakhir dulu gue 7 tahun. Oh berarti lebih padat lagi. Ada waktu 5 tahun. 5 tahun tuh bisa 10 atau Iya. 8 gitu. Gue mikir iya. Ya kan, Wow. kan gue cerai kan umur 20 nih, ya kan. Jiwa muda bergejolak masih Yang ada. harusnya ya. gue main, gue ngurus anak. Punya anak hamil kan. Nah, dari 20. Nah dari situ barulah melalang buana. Baru Gitu malam. loh. Oh, oke. Ya. 15 men, 15. Ingat ya. Nah, Ti. Anjing. Kok anjing sih? 15 tuh banyak loh teh. Banyak banget. Ya gitu. Enggak, gini. Pacaran terakhir kan berarti
so cantik aja gue. 2015 ya, enggak 15 tahun gitu lah ya. Anggaplah pacaran 16 tahun, terakhir 7 tahun. 7 berarti sekitar 8 tahunan itu ada 14. Iya, segituan. Banyak ya? Banyak. Gue baru tau loh itu. Tahu lah, ngapain anjir? Nah, Ti, Apa? sekarang mungkin ini kayak udah mau pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Apa? Lo sekarang kayaknya dari tadi yang doa lo itu udah hampir dijabah nih. Lo punya usaha sendiri dengan usaha yang memang dari passion lo juga, yang lo pelajarin dari lama. Nextnya apa nih buat Miss Cynthia nih? Plan ke depan. Plan kedepannya apa? Plan ke depan sih yang jelas buat aku sendiri atau buat si usahaku juga? Terserah apa aja, karena kan plan itu kan bisa apa aja, misalkan buat sendiri boleh, atau lo kedepannya mau ada usaha apa lagi, menyebarkan cop-cop atau gimana? Lo nggak tahu. Buka franchise. Franchise. Kalau itu sih pasti ya, maksudnya kalau untuk segi bisnisnya itu pasti. Terus dari yang ininya, gue sih pengen ke depannya, aduh maaf. Nggak apa-apa. Asam lambung mau ngomongin ini. Habis ditanyain pacar 15 Asam lambung. naik. Anjir. Planning gue sih nggak muluk sih, yang pasti gue pengen tetap terus berkarya buat motongin orang-orang biar semuanya terlihat lebih keren, muda, senyum ya. Terus gue pengen punya akademi, pengen punya sekolah. Sekolah cukur ya? Iya, sekolah cukur. Masa sekolah gambar, Cot Sekali aja. Terus gue pengen profesi ini tuh lebih dipandang gitu aja. Beri pandang. Wah. Applause dong. Naif gak sih? Enggak dong, karena menurut gua itu keren banget, karena gua ngelihatnya ya lo bukan cuman mikirin bahwa lo untung sendiri, tapi lo menyebarkan ilmu yang lo punya. Menurut gua itu dibutuhkan orang-orang dong, gitu. Iya dong. Itu naif ya kan? Iya, weh. Cita-citanya mau lihat Ibu kita Kartini. Bangke, iya juga sih. Nah, terus berarti kan gini, ada satu lagi pertanyaan yang kita lupa nih, Ti. Apa? Lo itu sekarang kalau kan gue sering masak, Ti lo di mana? Mana di mana? Udah nggak potong rambut. Udah di Jakarta. Nah, itu tuh ngapain? Sebenarnya sih alhamdulillah dari dekat situ tuh aku banyak panggilan buat workshop ke beberapa kota di Indonesia gitu. Gagal harusnya di pandemik. Tahun kemarin gua tuh 11 kota, tahun ini tahun 2020 harusnya 13 kota, tapi karena pandemik semua kepending. Terus kalau di Jakarta itu aku tuh nerima jadi konsultan barber. Konsultan barber. Nah, jasa konsultan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau buka usaha barber, bingung awalnya kayak gimana, bisa menggunakan jasa aku. Satu lagi, nanti bisa dihubungin Instagramnya Miss Cynthia, lo bisa langsung DM. Jadi buat coters-coters yang punya kepikiran, kayaknya gue pengen bikin barber atau salon atau apapun itu, lo nggak tahu mulainya dari mana, ini jagonya. Nih. Amin. Ini juga aku kan sebenarnya sih bukan jago, sebenarnya tuh kayak awalnya aku dipercaya jadi konsultan tuh pertamanya tuh dari Tasikmalaya. Tasikmalaya? Ya, ada klien aku, terus dia ngomong, Teh aku mau buka barber nih, pengen dikonsultanin dong sama Teteh. Terus aku ngomong, hah? Aku kan belum punya usaha kan, cuman kalau buat untuk operasional, maksudnya untuk nge-training anak-anak sih aku bisa, karena emang di rock and roll itu aku biasa nge-training anak-anak tim gitu kan, buat jadi sampai bisa dari nol sampai bisa. Nah untuk buat buka usaha nggak tahu, karena aku juga belum pernah buka usaha kan. Tapi akhirnya dari situ udahlah bisa gitu. Ini nekat lagi aja nih, Nekat. sama kayak pertama kali. Bisa potong? Ada lowongan nggak? Bisa potong? Bisa, padahal belum. Ini nekat juga nih, tapi keren. Justru karena menurut gue itu juga nggak semua orang punya itu. Karena kalau menurut gue dia kan salah satu orang yang risk taker ya. Karena ada orang yang nggak berani untuk mengambil resiko itu, tapi dia berani dan enggak lah, pokoknya orang serius gitu. Gitu. Ya karena di situ kayak ini kan orangnya nggak kenal nih, kayak hah, kok dia bisa percaya bisa buat minta tolong buat ngebangun barbernya dia kan. Berarti kan aku di situ mikirnya, oh, berarti ini sebenarnya aku tuh ada potensi gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya introvert. Percaya ini. Aing tuh percaya, introvert. Nggak percaya. Asa aneh. Introvert depan kamera Depan kayaknya. kamera introvert. Sebel banget gua. Ini gara-gara dekat, kalau gara-gara dekat gue kayak kalau depan kamera gak akan pede. Iya juga sih. Tapi gue ada satu pertanyaan Teh. Oke, boleh dong. Biasanya Teteh kan biasanya
ngasih training gitu ya ke orang-orang yang baru mau mulai buka usaha. Nah kebanyakan juga kan yang kita tahu lah ya kalau profesi ini dominasi sama laki-laki. Nah pada saat Teteh mengkonsult ke mereka itu, apakah nge-suggest kayaknya lebih baik perempuan deh karena gue udah biasa, atau kayaknya laki-laki gue juga bisa deh, atau ada preference khusus gitu? Karena biasanya kalau misalnya tukang potong yang laki-laki rada gitulah ya. Apa itu gitu? tuh gimana? Ada melambai yang gue tahu ya. Oh enggak. Kan gue lebih ke barber kan. Kalau lebih ke barber kan banyaknya cowok-cowok. Cuman kayak mereka kan ada yang basicnya udah bisa motong nih. Kayak misalnya basicnya udah bisa motong. Jadi kayak aku liatin dulu nih orangnya kayak gimana kan. Sebenarnya kan kayak keluhan-keluhan si owner atau enggak sebagai karyawan tuh apa aja sih. Nah aku situ harus ada solusi buat menyampaikan ke mereka. Mereka kalau misalnya sebagai owner, lu sebagai owner punya uang, nggak punya skill, pengen bikin usaha, ya lu jangan menjadikan si karyawan sebagai mesin uang lu. Gitu. Terus sebagai karyawan, lu punya skill tapi nggak punya modal untuk bikin usaha, tapi ada yang membutuhkan lu, bukan berarti lu bisa seenaknya juga nih sama owner. Jadi ada simbiosis mutualisme ya. Nah iya, karena jadi aku selalu menjelaskan ke mereka itu, ke owner sama si karyawan itu, kalian tuh partner, sama-sama yang berujungnya cuan, itu pasti kan. Cuan. Ya kan Iya dong, cuan benar. kan gitu. Terus ya lebih ke selain dari skill, dari attitude, dari semuanya aku trainingin. Gitu. Ya emang dari best experience aja sih, di pengalaman aku kan. Itu semua nggak ada. Lo nggak baca dari buku kan? Pengalaman semua. Wah. Sebenarnya kok aku Experience talking nih. Aku baru tahu teknik dasarnya, maksudnya teknik dasar pada umumnya, basicnya itu pas di dekat, itu bener-bener ilmu yang aku tahu, yang tulisannya teorinya itu ada di dekat gitu. Oh, berarti dekat selama 4 bulan juga itu mempengaruhi hidup lo ya? Banget lah, itu aku selalu anggap di dekat itu aku anak baru. Anak baru. Bener-bener anak yang belajar gitu. Karena kan aku punya, dulu tuh aku sempat ada tekanan sih, jadi balik ke dekat ya. Sebenarnya di dekat itu ada tekanan dari teman-teman yang lain. Karena aku tuh disebut barber, karena kan butuh untuk identitas, untuk identitas aku tuh abu-abu. Barber tuh kan buat motong cowok nih, beli barbershop tuh sebutnya barber tuh cowok. Kalau salon kan emang untuk motong cewek dan bisa blow dan lain-lain. Sedangkan aku tengah-tengah. Aku ditanya kan sama salah satu jurinya, kan dia kan bagi-bagi gitu kan, ada barber dan hairstylist. Terus aku nanya, saya bukan barber atau hairstylist, tapi saya motong cewek, motong cowok. Terus si jurinya ngomong, nggak bisa, kamu harus nentuin identitas kamu apa. Kamu barber bukan? Bukan. Kamu hairstylist bukan? Bukan. Sampai akhirnya si juri itu bilang, ya udah kamu barber. Padahal itu jiwa aku bukan di barber, karena aku nggak bisa dari awal motong, nggak pernah bisa pakai pisau silet. Pisau cukur nggak bisa. Nah kalau barber selalu deg-degan tuh, tiba-tiba dikeluarin sih. Diam Mas. Kan itu identitasnya ya maksudnya. Terus kalau misalnya di salon, aku nggak bisa ngeblow yang bener-bener blow kayak di salon tuh nggak bisa. Berarti kalau gua boleh ngomong itu kelemahan lo ya, Ti? Yes, tapi yang harus aku tutupin dengan kelebihan gitu. Karena ya ini dari profesi ini aku diajarin mengurangi kelebihan, menutupi kekurangan. Maksudnya mengurangi kelebihan, ngerti kan? Enggak, ngerti sih sebenarnya apa? Mengurangi Ayo kelebihan. bangkut-bangkut aja. Enggak, gua lagi pikir mengurangi kelebihan tuh maksudnya berat badan apa gimana? Bisa semua. Maksudnya mengurangi kelebihan tuh kayak misalnya Ego lo turunin. Ah, Ego ya. Jadi Jangan lo terlalu sombong. jangan Nah. pride-nya juga jangan terlalu tinggi, karena lo tuh makhluk sosial dan lo harus berbagi juga. Dengan itu juga kekurangan lo bisa kan Ya. tutupin, benar kan? yes itu banget. Kolaborasi. Kayak kita ini Situ. kolaborasi. Gitu. Di situ ya ada itu, terus dari teknik motong juga aku beda. Maksudnya dari gunting aja gue baru tahu gunting mahalnya di dekat. Sebelumnya aku guntingnya yang kata teman-teman aku yang di dekat situ tuh gunting yang dimusuhin sama semua pencukur. Oh ya? Jadi gunting itu ada level-levelnya juga. Ada yang harganya puluhan juta atau belasan juta pun ada. Bedanya apa itu, dilihatin dia bisa motong sendiri apa gimana? Ini puluhan juta diambil sama ibu saya, motong tanaman nangis ya.
Itu jatuh aja bisa nangis. Kalau jatuh bisa nangis. Karena itu langsung nggak guna kalau udah jatuh, gunting jatuh. Hah? Nggak guna? Iya. Jadi gunting? Udah tumpul. Udah nggak enak. Udah nggak enak Masa? buat motong. Bener. Baru tahu kita itu. Sorry nih, ini gue penasaran. Lu sekarang di Chop pakai range gunting yang mana? Oh, masih murah lah. Masih murah. Tapi itu kalau jatuh juga tetap nggak kepake. Iya. Jatuh sekalipun. Oh jadi kalau gunting buat potong rambut itu kalau jatuh nggak bisa dipakai lagi? Semua gunting sih maksudnya. Semua juga sebenarnya. Cobain aja beli gunting terus jatuhin pasti nggak enak buat potong. Enggak sih, buat yang di apartemen jatuh mulu. Alah siapa potong-potong aja. Mau tumpul mau nggak potong. Nah, terakhir Terakhir mulu ya dari tadi, tapi manjang kemana-mana ya. Manjang soalnya. Banyak. Gue tuh gini kan gue selalu lihat ketika lo potong, lo pakai apa namanya? Oh, ikat pinggang, maksudnya ini tas pinggang ini. Nah isinya tuh senjata-senjata. Heeh. Gitu semua. Itu emang gaya barber atau gimana? Ya gaya pencukur aja. Gaya pencukur Bukan aja. gaya barber atau gaya Oh gaya itu pencukur. memang udah kayak Tools ya itu semua harus apa? ada di situ. itunya. Iya. Sebenarnya macam-macam sih. Ada yang dulu kan kalau kalian pernah ke rock and roll aku pakai apron. Iya. Iya, apron. Apron gitu kan, disimpan di situ. Nah, terus teman-teman ada beberapa teman-teman yang gunting dan itunya tuh simpannya di meja ada. Nah, kalau aku emang rata-rata yang di tas pinggang itu tuh biasanya salon. Cuman kayak aku emang bukan Lebih nyaman. lebih nyamannya gini karena Oh. kan sebenarnya pencukur itu tuh tampilan tuh harus kelihatan lebih enak ya. Penampilan tuh harus dijaga Betul. banget. Karena kan si customer kalau misalnya datang, kalau misalnya kitanya kucel atau nggak gaya tuh kayak ini bener gitu, dia bisa motongin gue jadi keren atau gimana? Apa mitos? Mitos. Ini hanya semua mitos. Kayak gitu. Nah akhirnya ya gue sengaja beli biar si apa sih? Sinkron fashion aku sama lihat tuh- outfit juga. outfit Jadi tuh fashion lo kelihatan. juga kelihatan keren. Jadi lo juga setiap hari datang ke Chop lo itu udah gaya keren. Lo Iya. nggak pengen gaya gue percuma gitu. Iya gitu. Waduh, gila. Cukur tuh ribet juga ternyata. Gua pikir kayak cuman cukur-cukur. Ternyata Nggak bisa banyak dong. banget ya. Banyak. Aduh, kali sekarang kita mau bilang terima kasih sama Tia ya. Terima kasih Sama banyak Miss Tia. juga. Udah ngeluangin waktu di saat tadi juga masih banyak pelanggan tapi udah beres sih kayaknya. Saya pelanggan terakhir. Iya. Nah, makasih Ti udah ngeluangin waktu buat kita. Sama-sama. Digangguin juga dan makasih juga buat Sweet side. Sweet ya. side. Buat yang datang ke Bandung, mesti datang ke sini cobain, harganya terjangkau, makanannya enak, ada kopi, ada teh, ada nasi juga ada tadi kalau Ada, nggak ada salah. nasi. Dan di sini kayaknya katanya ada nasi spesial Miss Tia. Anjing. Cuma telur orek sama sambal doang. Khusus buat Kesel dia banget. doang. Enggak, karena gua liat di menu. Anjing kagak ada nasi telur orek kan. Itu mungkin bisa diminta menu spesial Miss Tia. Nah, terus buat Tia juga makin sukses Ti. Amin buat kalian Selalu juga. sehat, Amin. terus makin sukses lagi dan banyak semoga yang tadi lo impikan untuk nextnya bisa Terwujud terwujud. semua. Iya, Amin, ya. amin. Semoga dalam waktu cepat. Amin. Iya dong, amin ya Rabbal amin. Nah, Coters jangan lupa dong. Apa? Pasti kamu lupa. Ah, Jangan lupa kalau ke Bandung datang. tai. Tahu nggak? Diulang. Jangan- Tonton terus video kita di YouTube Pocot Spasi Ria, terus dengerin juga di Spotify Pocot Spasi Ria. Yes. Dan juga follow Instagram kita di _Ria, Twitter sama TikTok. Tapi TikTok kita nggak joget-joget ya. Cuman seru-seruan aja. Gitu kali ya, Cot ya. Tia, Oke. makasih banyak ya. Terima kasih banyak buat Teh Tia. kalian. Udah Semoga mau- bermanfaat ya. Iya. Amin. Dan menjadi inspirasi juga buat Amin, kita. amin, amin, amin. Untuk Oke. itu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Bye. Bye.